Ini yang akan kita bahas kali ini tuh ada di seluruh dunia, Pak. Yaitu orang jelek. Orang jelek nih ada di seluruh dunia. Dan aduh, gimana ya, orang jelek nih menurut gua kasihan gitu loh. Makanya topik kita kali ini adalah orang jelek tidak boleh ngapa-ngapain. Ya, orang jelek nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah ngapa-ngapain. Kenapa? Kalau menurut ente kenapa orang jelek nggak usah ngapa-ngapain? Loh, mau ngapa-ngapain pun susah orang jelek. Gini, orang jelek menurut gua lebih baik nggak usah ngapa-ngapain. Karena dia mau ngapa-ngapain dipersulit sama masyarakat. Contoh, ya. lowongan pekerjaan. Lulusan S1 masuk akal. Oke. Lulusan D3 masuk akal. Punya komunikatif. Masuk akal, Slim. Ya. Punya pengalaman bisa dicari. Jujur. Jujur itu sangat-sangat masuk akal. Ya. Penampilan menarik. Kan ada orang yang cuma bisa dicintai oleh ibunya sendiri dan nggak bisa oleh orang lain gitu. Nah, dia misalnya udah memenuhi syarat yang tadi, tapi begitu berpenampilan menarik, cermin saja pecah kalau aku ngaca. Karena kan langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Karena berpenampilan menarik ini itu apa sih definisinya? Gue nggak ngerti deh sih. Nggak gini, kalau berpenampilan menarik ini kayaknya lebih kepada rapi, bajunya, rapi rambutnya. Tapi kalau orang jelek rapi, itu bukan menarik ya, jelek dan rapi. Gitu. Tetap tidak menarik. Jelek tapi lebih rapi dikit aja. Tapi tidak menolong. Namun menurutku rasisme terhadap orang jelek nih nyata. Iya benar. Aduh, menurut orang jelek nih pertama nggak boleh, bukan nggak boleh, dipersulit. Karena ya pasti syarat kerja, hampir semua syarat kerja berpenampilan menarik. Iya. Orang jelek langsung nyobek ijazah. Kan? Untuk apa aku kuliah kalau ternyata harus ganteng, harus cantik? Lah iya dong. Udah datang ngeprint CV, udah begini begitu baca persyarat. Udah belajar supaya nilainya bagus. Iya kan? Bangga. Ternyata cuma satu syarat dan itu yang paling penting lagi. Berpenampilan menarik. Iya makanya udah S1 jujur. Saya jujur loh, Pak. Kalau Anda jujur, Anda ngaku dong kalau tidak menarik. Itu ya. Karena hampir semua kerjaan nih di bank. Iya. Coba ente teller ya? Iya. Gini Pak, teller kan megang duit kita. Ya. Kalau mukanya bangsat dan jelek, kita mau nyetor. Ini jangan-jangan gue ditilep nih duitnya. Bangsat, udah jelek dicurigai lagi. Tapi kita jujur-jujur aja. Masyarakat merasa, ini belum tentu benar dan kecenderungannya salah. Ya. Tapi masyarakat merasa orang jelek tuh dengan kriminalitas tuh dekat. Padahal kan nggak ada hubungannya. Malah biasanya penipu-penipu ulung tuh yang ganteng-ganteng, Pak. Yang rapi-rapi. Yang cantik-cantik. Iya. Ya kan kon artis. Nggak maksud nabung di bank takut ditilep. Misalnya contoh, dia aku mau nyetor udah di bank nih. Tellernya mukanya, lebih baik aku taruh di bawah bantal saja deh gitu. Daripada duit ini ditilep. Udah bawa duit kan ke bank, jelek. Lebih baik buat pesugihan. Nah, contoh, misalnya waiters. Biasanya kan waiters nggak harus ganteng banget, tapi sedang lah. Paling nggak enak dilihat. Ya. Tapi kalau waiters di restoran mukanya, begitu dia datang, Bapak mau mesen apa? Kok pesugihannya yang melayani? Bangsat! Maksud gua, orang yang mau makan di situ kan, lu bukannya seharusnya Anda ngilirin menu makanan di dapur. Kenapa Anda bawa menu ke sini gitu loh? Pesugihan yang melayani, Tapi memang masyarakat tuh berpikirannya tuh orang jelek tuh. Orang jelek entah kenapa selalu dicurigai, pasti Pak. identik dengan kriminal dan jorok. Bener. Iya dong. Bener, Pak. Mohon maaf. Jelek itu bukan karena jorok loh. Betul, ya memang bentuk. Loh iya dong. Orang mukanya jelek tuh bukan karena jorok. Bukan kayak Kalau dia menjaga kebersihan, ya dia jadi orang jelek yang bersih. Yang wangi. Yang wangi, tapi nggak ada hubungannya. Belum tentu orang jelek itu pasti jorok, pasti TBC. Maksudnya dengan penyakit-penyakit keras gitu. Bangsat lepra. Iya, dan tapi memang kejam loh, Pak. Iya. Masyarakat kita tuh kejam, Bang. Contoh, kita lagi naik mobil. Terus terang aja. Kalau ada orang nyebrang tiba-tiba, cewek cantik. Yang supirnya, ya udahlah biarin. Ya, atau dia nyebrang sembarangan lah. Iya, tapi cewek cantik. Ya. Pasti dibiarin.
Kalau yang nyebrang orang jelek ditabrak, Pak. Ya Allah. Apa sih ini udah jelek mengganggu? Tabrak aja. Sama kayak misalnya cewek, misalnya dia rating sembarangan, Iya. belok sembarangan. Kalau cantik kan, Iya. ya udah, gitu doang paling. Iya paling, oh, tapi nggak apa-apa lah. Iya. Dimaafin. Kalau cewek cantik naik mobil tapi berantakan. Iya. Mamang-mamang naik mobil. Iya. Yang mobilnya udah dia mukanya mamang-mamang jelek, naik mobilnya lambat, diludahin. Tapi memang masyarakat kita tuh bangsat Iya. banget, Pak. Rasisme orang jelek tuh kena rasisme. Makanya yang tadi kita bilang, Slim. Mendingan orang jelek kalau kayak gini masyarakatnya. Orang jelek ya mendingan di rumah aja, nggak usah ngapa-ngapain. Soalnya mereka mau ngapa-ngapain pun dicurigai dan nggak punya kesempatan, Slim. Ya tapi susah juga orang jelek kalau di rumah udah jelek nganggur lagi. Ibunya bilang begini, nah, mama mimpi buruk terus. Melihat muka kamu setiap makan malam. Keluar kerja dong sekali-sekali. Gitu maksud gue kan anjing banget. Iya, itu yang itu gini, kita real loh ngomong begitu, Bro. Real. Maksud diskriminasi. Nggak, kita tuh membela orang jelek loh. Itu sebenarnya menurut gue satir. Kayak ya udah kalau kayak gini orang jelek, gak usah Iya. ngapa-ngapain aja. Karena beberapa pekerjaan menurutku nggak harus membutuhkan kecantikan. Itu dia. Gini, Nggak perlu ganteng, nggak perlu cantik kan? Nggak perlu ganteng, nggak perlu Itu cantik. dia. Contoh pramugari aja. Iya. Pramugari menurutku nggak harus cantik. Karena keselamatan kita tidak tergantung pada kecantikan pramugari. Kalau pesawat jatuh, nggak mungkin. Aduh, sayang nih pesawat jatuh. Pramugari cantik-cantik. Nggak pengaruh. Nggak pengaruh sama badai. Kalau badai ya tetap badai. Nggak mungkin karena misalnya pramugarinya jelek misalnya. Iya. Tiba-tiba tsunami. Tidak mungkin. Tidak tsunami di langit, nggak mungkin. Pokoknya. Begitupun juga meskipun cantik banget kalau mesin error atau ada apa ya tetap akan terjadi. Jadi cantik atau jelek tidak mempengaruhi kadang kinerja atau sesuatu yang buruk yang Iya, terjadi. ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak membutuhkan tampang menurutku. Salah Menurut satu lu- pramugari. Menurut lu pramugari tidak cantik nggak masalah? Nggak masalah. Paling jarang dilihat sama. Tapi iya. itu bukan kriteria utama menurut. Bukan kriteria. Sekarang kalau ada kecelakaan, Ya. ya kan, misalnya kita percaya pramugari profesional. Betul. Mau cantik, mau jelek, yang kita butuhkan adalah ketegasannya, Betul. kecermatan dia dalam ngasih tahu Cekatan. aba-aba. Iya. Betul. Yang aku butuhkan ketegasan kalau aku. Bukan kecantikannya. Iya. Lagi Kalau alasannya misalnya gini, ya ini cantik biar orang memperhatikan saat memperagakan. iya, memperagakan misalnya pasang seat Ya, belt. pasang seatbelt kalau cantik kan diperhatikan. Memang diperhatikan, tapi ada fantasi-fantasi lain. Loh, bukan salah pramugarinya. Bukan salah pramugari. Salah abang-abang ini. Apalagi kan tiket pesawat makin lama makin murah. Iya. Mamang-mamang yang tadi diludahin. Iya. Bisa naik pesawat. Yang tampang naik bis, muka-mukanya tampang naik bis, tiba-tiba naik pesawat. Kok yang meragain cantik, jadi dilihatin ada fantasi-fantasi lain. Coba kalau misalnya jelek. Iya. Ya udah nggak bakal ada distraksi lain. Benar. Ya udah karena kita fokus Betul. yang diperagakan adalah keselamatan. Iya, betul. Sekali lagi kecantikan tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kecuali iya benar. Banyak contoh sekretaris di perusahaan nggak perlu cantik menurut gua. Yang penting bisa ngetik, pinter kerja, ngerti kerjaannya, desk jobnya cukup. Ya. Ya kalau di perusahaan Anda sekretarisnya seksi-seksi, toket gede, bos Anda. Bonge, bos sange, bonge, bos sange. Ya itu. Karena kan yang penting kemampuannya dalam mengerjakan. Iya. Kecantikannya itu mungkin hanya bonus saja. Betul, Ya kan? betul. Sekali lagi kita urutin tadi. Kalau Iya. orang jelek nih Bonge, ditutup. bos sange. Maksudnya kalau orang jelek, kalau beberapa pekerjaan yang menurut kita nggak membutuhkan tampang, Iya. itu ya udah sekalian aja semua orang jelek yang Betul, apa itu harus betul. boleh kerja juga dong. Iya, kecuali memang pekerjaan yang memang butuh tampang. Kayak misalnya penjaga distro, masih masuk akal Jangan lah. distro atau SPG lah. Menurut ente SPG perlu cantik nggak? SPG rokok lah misalnya. Ya masuk akal kalau cantik sih. Kalau aku perlu cantik karena dia menawarkan barang kan. Ada produk yang di belakang namanya Iya, kan. semacam Representasi. kecantikan SPG-nya tuh semacam make up dari produk itu. Ya. Gitu. Kalau makanan garnish. The whole package. The Jadi whole orang package. melihat, jadi apa namanya? Tertarik sama produk. Jadi kalau sebut satu produk terbayang dengan hal yang enak dilihat. Iya, kalau betul. SPG rokok jelek. Orang memang ngelihat juga, tapi ngelihatnya udah jelek ngerokok lagi. Jadi begitu.
Kalau itu butuh. Tapi Kalau kalau itu sekali lagi pramugari, itu yang penting keselamatan. Tapi hampir semua Ya kan? pekerjaan nggak perlu tampang sih menurut gua, Pak. Hampir semua pekerjaan tuh nggak perlu tampang. Iya, ada beberapa sih. Ada beberapa yang memang Iya. harus. Kayak contoh agen asuransi sih Nggak perlu. nggak perlu. Walaupun memang kalau muka Anda jelek, Anda Agak agen susah asuransi agak susah karena menjelaskan. Papa ingin supaya masa depan Anda lebih cerah, orang yang ditawarin masa depan Anda saja suram gitu. Tapi memang iya, tapi Iya, iya. tapi Bapak sebenarnya mau selamat, muka Anda aja tidak selamat. Gitu ya. Butuh kalau mungkin agen asuransi butuh karena butuh. dia Yang menjelaskan. frontliner mungkin butuh. Ya. Tapi yang di belakang layar nggak butuh, Iya, Pak. sekali lagi pramugari nggak perlu. Iya. Sekretaris menurutku nggak perlu. Satu lagi, betul, Apa? betul. Apa Satu lagi. menurut Tete? Bahkan di dalam pekerja seni, Hmm. nggak perlu semua artis atau aktor tuh ganteng dan cantik. Lama-lama sinetron atau movie itu jadi nggak relevan. Kalau semua aktor dan aktris cantik, pembantunya cantik, abang-abang cantik. Lo lihat nggak di FTV? Semua orangnya cantik-cantik kan, udah nggak masuk akal. Misalnya contoh, supir ganteng. Tukang bakso ganteng. Di kenyataan Iya. Orang jelek lewat doang jadi ekstra. Enggak, ini sebenarnya mungkin kita terkesan menghina orang jelek. enggak loh, ini kita Tapi membahas ini realita. justru kita lagi memperjuangkan orang jelek. Bangsat, kita memperjuangkan hak orang jelek. Bener, Gini, Pak. Itu maksud lu menurut lo gini, diskriminasi nggak, Pak? diskriminasi. Bener, Pak. Serius Karena loh, gini, orang jelek udah susah cari pekerjaan maksudku. Ya. Ya harusnya gini, pekerjaan kan susah. Ya, Orang cantik itu kan punya privilege buat kerja lain. Betul. Kalau dia cantik, nggak diterima pramugari, bisa jadi model, betul. bisa jadi selebgram, Betul. ya kan? Pintunya lebih banyak. lah. Lebih banyak orang jelek mau jadi apa? Jadi omongan orang, jadi cercaan. Kalau dia bisa punya kesempatan yang sama untuk bekerja di pramugari, Make sense. wah itu keren banget menurut Keren, gue. keren. Karena jujur ya, jujur betul. kalau kita sekali lagi di pesawat, Ya. buat apa pramugari cantik kalau delay? Maaf mah ini delay 3 jam. Kami ini nggak mau tahu, tapi pramugari kita cantik. Tidak peduli. Mana tepat waktu Anda, bangsat? Gitu, lebih baik ke kinerja. Betul. Kita pesawat tidak ya. peduli apakah pilotnya heteroseksual atau metroseksual. Iya. Tapi pilotnya pakai seragam slim fit. Bangsat, yang penting Anda tepat waktu, tidak delay, anjing. Tidak ada hubungannya, Pak. Iya. Tidak ada hubungannya, betul. Ya asal pilot pakai slim fit tidak ngondek aja, bangsat. Iya. Atau latah. Loh, kenapa emang? Ya pilot latah nabrak, cok. Misalnya, turun. Lagian kenapa pilot latah aneh-aneh? Enggak, tapi kalau pilot ngondek nggak apa-apa, yang penting bisa lah. Loh, kalau pilot ngondek kan, kalau kata orang kan ngondek belok ya. Ya. Pesawatnya muter-muter. Nggak turun. Ya gitu ya, sekali lagi orang jelek harusnya punya kesempatan yang sama.